Terungkapnya kasus pesta seks atau bisnis pertunjukan prostitusi di kawasan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta sempat membuat warga geger. Pasalnya kegiatan asusila tersebut dilakukan di sebuah penginapan yang dekat dengan pemukiman warga. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Skype pengamat gaya hidup sekaligus penulis buku Jakarta Undercover, Muammar MK. Mas MK, selamat pagi. Selamat pagi. Mas MK, ini fenomena pesta seks dengan menjajakan pertunjukan seks. Apakah sebuah fenomena gunung es di kota-kota besar di Indonesia, Mas? Ya, sebenarnya kan ini kalau di istilah dunia malamnya kan ada namanya live show entertainment ya. Live show sex entertainment. Jadi di beberapa tempat misalnya itu memang menyuguhkan adegan tontonan syur yang bisa ditonton banyak orang gitu atau beberapa orang gitu. Nah, sebenarnya yang terjadi di Yogyakarta bukan fenomena baru, bukan peristiwa baru, jadi sudah lama terjadi gitu. Hanya mungkin kejadian di Jogja memang membuat banyak orang bertanya, kok Jogja gitu. Ya. Padahal kalau di Jakarta dari jauh-jauh tahun sebelumnya saya sudah pernah menuliskan gitu bagaimana kemudian pertunjukan live show itu memang menjadi salah satu bagian dari sex entertainment di Jakarta. Nah, yang menarik buat saya di Jogja adalah ini kan melibatkan pasangan ya. Pasangan yang kemudian mereka dikumpulin, direkrut lewat media sosial dan kemudian bertemu satu tempat, kemudian para pasangan ini berkumpul dengan membayar sejumlah uang. Ya. Tapi yang menarik adalah ini couple gitu, laki bini gitu, atau memang dia sepasang ada pria ada wanita gitu. Mas MK, sorry Mas MK, tapi mengetahui bahwa fakta ini terjadi di Yogyakarta, apa artinya? Apakah ini berarti kalau di Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, kota budaya dengan yang menjunjung tinggi adab serta norma begitu, ini bisa saja terjadi di kota-kota lain di luar Jakarta dan juga di luar Yogyakarta? Yang menarik adalah dari beberapa rentetan peristiwa penggerebekan beberapa pesta seks itu malah di luar Jakarta malah. Oktober lalu misalnya ada pesta swinger di Surabaya. Terus beberapa waktu lalu juga di mana ini Palembang gitu-gitu kan gitu. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip agak mengkhawatirkan kalau kemudian memang beberapa pesta seks ini sudah merambah ke berbagai daerah gitu. Menurut hemat saya ini yang ketahuan hanya satu dua aja gitu. Saya yakin pada kenyataannya nggak cuma satu dua. Baik, ini artinya fenomena gunung es begitu ya. Nah, siapa saja konsumennya, Mas? Mas MK, siapa saja konsumennya dan kenapa mereka tertarik untuk menonton adegan ini, pertunjukan ini? Ya, ada beberapa orang yang kemudian memang dalam tanda kutip punya gaya hidup agak beda gitu ya. Dia pengen merayakan entertainment, menikmati entertainment. Event itu seks sekalipun dengan sesuatu yang lain gitu. Nah, ruang ini kemudian dipermudah dengan adanya media sosial kan. Bagaimana orang kemudian dengan mudahnya bertemu satu sama lain. Orang dengan kecenderungan yang sama bertemu di satu ruang gitu. Misalnya kalau di media sosial, itu sudah lama sekali gitu. Bagaimana kemudian beberapa grup, beberapa komunitas ini bertemu atau membuat komunitas sendiri di media sosial. Termasuk salah satunya adalah misalnya komunitas swinger, komunitas tukar pasangan, komunitas pesta seks dan sebagainya. Media sosial kemudian membuat banyak orang, event itu di daerah gitu, dengan mudahnya bertemu berkomunikasi dengan orang yang dengan hobi yang sama, dengan gaya hidup yang sama gitu, dengan perilaku seks yang sama gitu. Baik. Dan akhirnya mereka kemudian membuat aktivitas gitu. Ini artinya media sosial menjadi channel yang efektif bagi mereka untuk mengiklankan dan juga untuk berkumpul begitu. Ya, karena media sosial kan gratis kan gitu. Ini sama halnya misalnya kayak
yang terjadi pada kasus prostitusi online kan gitu. Orang dengan mudah kemudian mengiklankan dirinya secara gratis. Orang dengan mudah kemudian masuk ruang yang memang secara jangkauan dia bisa kemana aja gitu. Nah sama komunitas-komunitas atau grup-grup pesta seks melakukan hal yang sama gitu. Yang menarik adalah buat saya hampir selalu ujung-ujungnya melibatkan unsur uang kan, ujung-ujungnya selalu transaksional gitu. Baik. Jogja, Surabaya gitu. Surabaya. Even di waktu itu di Jakarta yang pesta Swinger atau seks bertukar yang pasangan. Surabaya, itu sama sejumlah uang, ada transaksionalnya. Dulu misalnya rame-rame pesta gay misalnya gitu kan, di sebuah gym juga melibatkan sejumlah uang, ada unsur transaksionalnya. Baik, Dan baik. ada unsur misalnya saling mengundang kan gitu, ada unsur undangan lewat grup WhatsApp. Nah, itu yang selalu modusnya selalu kembalinya ke grup WhatsApp. Kalau Yang kedua, misalnya ada grup WhatsApp, Mas MK, berarti ini jaringan ini sebenarnya sudah well established ya? wah, udah dari dulu. Misalnya kalau komunitas swinger itu udah dari 10 tahun yang lalu itu di ranah dunia maya sih udah waduh banyak sekali gitu. Ada yang memang dia real swinger. Nah, real swinger ini biasanya dia tidak meninggalkan diri karena ini benar-benar asas kebutuhan suka sama suka gitu. Ada yang swinger yang sifatnya memang prostitusi gitu. Grup yang kemudian harus ada bayar iuran, setiap kali ada acara store berapa gitu. Ya, Dan Mas MK. pasangan yang Sorry, ini yang dilakukan di Yogyakarta adalah pasangan suami istri. Apakah motifnya murni benar-benar ekonomi untuk mengeruk keuntungan atau ada yang lain? ya pasti faktornya ada dua ya. Faktor ekonomi ya, karena ada orang harus bayar kan untuk bisa masuk ke grup gitu, untuk bisa masuk komunitas dan bisa menikmati pestanya gitu kan. Yang kedua adalah istilahnya bentuk perayaan mereka dalam hal pesta gitu. Karena kan kalau dia memang dari secara gaya hidup atau secara perilaku tidak suka bertukar pasangan, ya ngapain dia ikut masuk gitu. Jadi ada dua hal aja kalau buat saya. Selain kemudian pertunjukan hubungan badan begitu, ada juga polisi mengamankan minuman keras. Ini artinya pesta-pesta semacam ini juga identik atau marak dengan adanya pesta miras dan juga bahkan narkoba. Iya, emang kalau bahasanya kalau bahasa dunia malam memang begitu. Kalau udah ada pesta seks gitu ya, pasti di dalamnya juga ada pesta yang lain. Miras, minuman keras, ya beberapa memang kemudian melibatkan narkoba. Banyak fakta yang saya temukan lewat buku Jakarta Undercover misalnya sama, tidak hanya di Jakarta, even di kota-kota besar lainnya, kalau sudah ada pesta biasanya selalu ada terkait tiga hal itu. Ada pestanya, ada minumannya, ada drugsnya. Dalam banyak hal selalu begitu ujung-ujungnya. Modus-modus atau tipe-tipe pesta seks yang dilakukan selain melihat yang seperti di Yogyakarta ya, hubungan suami istri ditonton secara umum. Anda tadi mengatakan juga ada swinger atau bertukar pasangan di Surabaya. Fenomena apa lagi Mas yang marak di kota-kota tidak hanya Jakarta tapi di luar Jakarta? Mungkin gini, kalau secara menu gitu ya, secara pilihannya misalnya swinger, pesta tukar pasangan gitu. Tapi ini jumlahnya menurut saya kan sedikit ya, baru 6 couple gitu. Di Surabaya misalnya ada 4 couple gitu. Yang fenomena yang mungkin agak membahayakan adalah kalau kemudian ini menjadi gaya hidup yang dianut banyak orang gitu. Bayangin kalau kemudian pesta semacam ini yang ikut misalnya 20 pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian ini menjadi semacam aktivitas yang rutin gitu. Saya berani ngomong misalnya di Jakarta pesta-pesta pribadi gitu, pesta-pesta seks gitu, swinger entah pesta yang memang pesta seks biasa di rumah-rumah, di tempat-tempat private terjadi setiap saat gitu. Nah, kalau kemudian ini
kemudian menjadi gaya hidup yang kemudian dianut oleh banyak orang.